Makanya banyaklah baca istighfar. Ya, Rasulullah itu tiap hari baca istighfar berapa? 70 sampai itu Rasul. Apalagi kita, saya nanya sama Bapak, sehari semalam baca istighfar berapa? Ini janjinya Allah. 1, saudara harus banyak bersyukur. 2, saudara harus birrul walidain. 3, ngamal yang baik yang diridhoi oleh Allah. 4, minta petunjuk sama Allah, taufik dan hidayah kepada anak-anak kita. Nggak usah saudara kepengen anak baik, tiap hari sudah berdoakan baik sendiri saudara-saudara. Nomor 5 yaitu banyak-banyak istighfar, tobat sama Allah. Karena usianya sudah 40. Amal umat itu banas Siti Basakti cuma 60 sampai 70. Yang tua-tua seperti saya ini Masya Allah 75 tahun saudara-saudara. Maka hidupnya mati begitu saudara-saudara. Tapi mati yang khusnul khotimah. Makanya ajarannya guru-guru, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. 6 ini pakai. Ini Quran ya. Sekarang setiap hari saudara baca la ilaha illallah. Ini kalau nggak orang torekom nggak bisa Pak. Karena orang torekom sudah dibeat sama mursyidnya, harus dijalani. Masuk Ustaz Marhusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min hati. Masirul jamaah wabil khusus guru kita Bapak Kiai Marhusi, Bapak Ustaz Nasrullah Mandiri, orang tua kita, engkau kita, ini masih keluarganya, yaitu Wan Abdul Rahman. Ya sini dari sini Pak, ya, dari Palagan gini, dan para asatidz semua. Alhamdulillah kita masih diberi sehat walafiat. Sehingga atas bimbingannya LPMK tiap 2 minggu sekali kita berkumpul dalam majelis taklim. Karena apa saudara-saudara? Kata Rasul, tidak madhu alal mu'minin arba'una sobahan. Barang siapa yang 40 hari ini kok gak ngaji, wayas jujur ulama, gak kenal, gak berdampingan sama orang alim, kosa kolbu, hatinya itu Pak akan keras. Ini orang wajah surah ala kabair, dan dia itu mudah menjalankan dosa-dosa besar. 1. Nomor 2, saudara-saudara, di sini akan saya mengartikan yang sebagai pedoman kita, amalan kita untuk mencapai kehidupan di dunia sampai akhirat. Di dalam surat Al-Ahqaf. Maka ini nanti akan saya ijazahkan para saudara. Ini ada 6 amalan yang harus kita jalankan. Di dalam Al-Quran ada kata-kata begini, wa wasainal insana biwalidayhi
hamalatu umuhu korhan wa wada'atu korhan wa hamluhu wa fisoluhu salasuna sadron hatta idha balago asuddahu wa balago arba'ina sana qala rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati ini tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini ada 6, Pak. Saya artikan dulu. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kata Allah ini, saya perintahkan kepada manusia ihsanan biwalidayhi supaya baik sama kedua orang tuanya. Hamalatu ummu kurha. Ibu saya ini loh Pak, saudara-saudara, itu pada waktu kandung kita sama-sama kurhan, susah payah. Wa wada'atu kurhan, melahirkan susah payah. Hatta balago asuddahu. Nah, hatta balago asuddahu, sehingga kita sudah usia 30 tahun, 33 tahun, asudah itu kuat. Wa balago arba'ina sana, sehingga usia kita sudah 40 tahun. Ini saudara harus bisa menghayati yang akan saya terangkan ini. Wa wasanal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummu kurha wa wada'al kurha wa hamluhu wa fisoluhu. Potongan ayat ini Pak, saudara-saudara, ini adalah kejadian kita. Apa itu? Ketika kita dikandung oleh Allah, tidak ada yang bisa membantu kita hidup, hanya Allah. Berarti kita itu lemah Pak, saudara-saudara. Lemah kita ini, pernah lemah, sehingga orang tua kita melahirkan kita, ngerawatin kita sampai usia 33. Asuddahu itu kalau dalam tafsir usia 33. Kuat-kuatnya orang. Nah, terus hatta idza balagha arba'ina sudah 40 tahun. Maka saya ngomong gini, karena bapak-bapak semua ini usianya sudah 40 tahun lebih. Apa yang harus kita jalani? Yang harus kita jalani adalah Rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya. Rabbi auzini, ya Allah, tunjukkanlah saya ini, bimbinglah sama saya ini, supaya bisa syukuri nikmat-nikmatku. Ini pertama, harus kita banyak bersyukur. Masyarakat jamaah rahimahullah, apa sebabnya? Usia 40 tahun ini Pak, ini Allah sebagian besar sudah ngasih nikmat. Contoh, kita asal nggak punya istri, insya Allah yang sudah 40 tahun punya istri, punya anak, punya rumah, punya pekerjaan. Ini nggak mudah. Ini yang harus kita syukuri. Bersyukur sama Allah. Sering-sering alhamdulillah, saudara-saudara. Nomor 1. Karena orang ini kalau nggak bersyukur, kata Ibnu Athaillah, man lam yashkurun ni'am, ya, ta'arada bijawaliha, tapi waman sapane wong yang sakor mau bersyukur qayyadaha ala akali ala akoliha. Artinya barang siapa yang nggak mau nyukuri nikmatnya Allah sudah usia 40 tahun, maka dia membuka ruangan untuk hilangnya nikmat. Tetapi saudara-saudara, kalau sudah mau nyukuri, berarti saudara bisa ngikat nikmat-nikmat itu sampai Allah berfirman, la in syakartum la azidan. Bukan masalah nyukurin aja, bahkan saudara-saudara, artinya bisa menjaga. Seperti yang dikatakan oleh Kiai kita tadi,
Nah, yaitu apa? Yadaini. Ya. Man hafadha yadaini harus dijaga. Dijaga dari apa? Dari darbul ala muslim. Mukul sama orang lain. Ini harus dijaga tangan. Yang kemarin mungkin saya nggak tahu, mungkin mata harus dijaga, mulut harus dijaga, telinga harus dijaga. Itu diterangkan di kitab apa? Sarah Bidayatul Hidayah, saudara-saudara. Imam Ghazali. Nah ini para jamaah, marilah kita sudah usia 40 tahun ini harus hijrah. Karena apa? Karena usianya sudah 40 tahun, keadaan kesehatan kita sudah dikurangi oleh Allah. Mata sudah kabur, telinga kadang-kadang sudah nggak dengar, terus apa jengkol sudah linu, semua saudara-saudara sudah linu, saudara-saudara. Maka kita ini harus bersyukur dalam usianya yang diparingi 40 tahun ini. Nah, nomor 1, apa itu namanya, kok aja askurnya mata kalati an-amta alaiha, yang sudah dikasihkan saya, wa ala walidayya, ya Allah berilah apa namanya nikmat kepada kedua orang tuaku. Masyaallah jamaah, jangan ini mempunyai arti adalah birrul walidain. Masyaallah jamaah, karena orang 40 tahun ini kadang-kadang disibukkan pekerjaan, disibukkan anak, disibukkan macam-macam. Padahal ini perintah Allah harus birrul walidain. Kata Nabi, man hadara ala walidayhi bi aini rahmah, barang siapa yang melihat kedua orang tuanya dengan pandangan yang senang, kata bahwa dicatat oleh Allah. Apa pak saudara-saudara? Kajan mabrur. Jadi sampai orang kaji dijadikan. Nah, kepengen apa? Ketemu orang tua begitu. Jangan sampai gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara pekerjaan, saudara lupa sama orang tua kita. Makanya begitu. Ini perintahnya Allah, saudara-saudara. Ya, nomor 2. Nomor 3, wa aslih li fi dunyati wa an amalan sholihah tardo. Ya Allah, saya berilah suatu pekerjaan, amal yang kau ridhoi. Apa yang diridhoi? Yaitu sholat, yaitu ngaji, yaitu apa namanya sedekah. Apa yang diridhoi oleh Allah, kerjakan. Nomor berapa pak? Ya, cepet-cepetan aja. Nomor 4. Baru 4. Terus lagi wa aslih li, baikinlah saya ya Allah. Fiduriyati, supaya kebaikan ini ngalir di anak-anak saya, ngalir di anak saya. Artinya bagaimana? Saya selalu, saudara harus selalu minta taufik dan hidayah untuk diri kita dan anak-anak kita. Harus pak ini dibaca, ya. Terus lagi apa namanya? Waktu berarti ini tuh ilayah. Nomor 5 ini, saudara, kalau sudah usianya 40, banyak-banyaklah taubat, berhenti, ya kan? Berhenti. Yang kemarin sholatnya bulan Bulan orang Jawa, apalagi ini bulan Rajab, bulan sholat ini, itu saudara jangan lupakan, ya, jangan lupakan saudara-saudara. Ini tobat, baca istighfar. Istighfar itu apa artinya saudara-saudara? Istighfar itu dari kata-kata ghafaro mikfar. Mikfar itu apa?
istighfar itu adalah tutup. Tutup apa? Tutup badan kita. Terus bagaimana supaya dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Kalau saudara-saudara ini dibuka, termasuk saya, dosa kita dibuka satu aja, orang sudah enggak peduli Pak saudara-saudara. Dosa-dosa saudara dibuka satu di hadapan istri atau anak, wes pokoknya. Makanya banyaklah baca istighfar. Ya, Rasulullah itu tiap hari baca istighfar berapa? 70 sampai itu Rasul. Apalagi kita, saya nanya sama Bapak, sehari semalam baca istighfar berapa? Karena ada hadis man lazima istighfar, barang siapa yang istiqomah istighfar paling enggak 1000 lah, itu ja'alallahu likulli hamil faraja, akan dihilangin susahnya dia, wa kulli dzikri makhraja, dan akan diberi apa? Kemudahan ketika dapat kesusahan. Dan nomor 3, akan diberi rezeki yang tidak diduga. Nah 5 ya, nah 1. Nah, kurang 1 ini ba'ani minal muslimin. Kita minta Allah supaya diwafatkan husnul khotimah. Ini Pak, makanya ajarannya guru-guru, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Artinya kita dalam ilmu muslimin jadidu imanatu, artinya perbaurilah iman Anda bila ilaha illallah. Sekarang setiap hari saudara baca la ilaha illallah. Ini kalau nggak orang torekom nggak bisa Pak. Karena orang torekom udah dibiat sama mursyidnya, harus dijalani. Masuk Ustaz Marhusi. Begitu. Jadi la ilaha illallah jangan ditinggal. La ilaha illallah hisni, kata Ustaz Haji. Wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah adalah apa namanya? Benteng. Kalau kita masuk di dalam benteng, amina min adabi, akan selamat dari siksanya Allah. Nah saudara sudah bisa menjalani ini Pak. 1 adalah banyak bersyukur. 2, ini dia dijalani. 2, harus birrul walidain. 3, ngamal yang Allah ridai, termasuk ngaji. Makanya orang ngaji Ciganjur yakin nggak bakal diadab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata saya Quran lah, bahwa bikum, bahwa yang alubikum biadabi, bahwa yang biadabikum, tidak Allah akan menganggap suatu kaum termasuk Ciganjur insyakartum wa amantum. Kalau saudara mau bersyukur, iman sama Allah, nggak bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan khawatir kalau ada berita yang tidak enak, wah nanti ada begini enggak ada. Ini janjinya Allah. 1, saudara harus banyak bersyukur. 2, saudara harus birrul walidain. 3, ngamal yang baik yang diridhoi oleh Allah. 4, minta petunjuk sama Allah, taufik dan hidayah kepada anak-anak kita. Enggak usah saudara kepengen anak baik, tiap hari sudah berdoakan baik sendiri saudara-saudara. Nomor 5, yaitu banyak-banyak istighfar, tobat sama Allah. Karena usianya sudah 40. Amal umat itu banas siti basakti cuma 60 sampai 70. Yang tua-tua seperti saya ini Masya Allah 75 tahun saudara-saudara. Maka ibunya mati begitu saudara-saudara. Tapi mati yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. 6 ini pakai. Ini Quran ya. Ini Quran. Nah, terus janjinya Allah bagaimana? Ulaikal ladzina
natakobalu anhum ahsana ma'amilu. Mereka-mereka yang bisa jalani 6 ini Allah akan terima amalnya, akan terima karena saudara sudah hijrah, sudah mempunyai niat jadi orang baik. Bukan masalah itu aja, wa natajawwazu an sayyi'atihim, akan diampuni dosa saudara sebelum usia 40 tahun. Itu diampuni oleh Allah. Nah, fi ashabil jannah, saudara akan dimasukkan surga. Ya, wadul hati apa itu alladzi kanu yu'adun, itulah janji-janji Allah yang benar yang dijanjikan sama saudara-saudara. Jadi surat Al-Aqab ini ambil dari lafal Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal, itu sampai mojo. Nah, pekerjaan kita mojo itu harus ada syaratnya dijalani, amaliyah dijalani. Satu apa? Tadi ada 6 itu tadi. Mudah-mudahan ya, ayat ini asbabun nuzulnya diturunkan kepada siapa Pak? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa namanya? Yaitu Abdullah bin Utsman. Itu nama sedia Abu Bakar Siddiq yang asli. Itu Abdullah bin Utsman. Mudah-mudahan karena dia umur 38 tahun susah, ibunya belum Islam, bapaknya belum Islam, akhirnya diturunin ayat ini. Setelah diturunin ayat ini, umur 40 tahun Allah mengislamkan kepada ayah dan ibunya. Kurang lebihnya ini aja ya, kalau kita terangin berdetail, ribet lagi ini, setengah 6 harus selesai ini kita ya. Karena kata Ustaz tadi ada bisa, mudah-mudahan aja. Sebenarnya ada banyak, tapi 5-6 jalaninya. Satu, banyak syukur. 2, banyak banyak apa? Biru Pak. Jangan sama kalah sama istri saudara. Jangan kalah sama anak. Gara-gara anak istri mau sedekah susah sama orang tua. Jangan. Ini perintah Allah saudara-saudara. Makanya biru abakum birukum abda'akum. Kalau kamu berbakti ke orang tua, anakmu gak usah perintah, berbakti sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya. Saya mohon maaf gak pernah ikut ngaji, kadang-kadang malu kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang lebihnya kita minta maaf. Banyak-banyaklah membaca doa di bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab sabana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah di dalam bulan Rajab ini sampai bulan Saban dan sampaikanlah kepada bulan Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.